Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Kak, kami dari Politeknik Negeri Lampung. Saya Anggardana, ada Irma Fadila juga, Freddy Haryono, Lutfia Sekar Pambudi, Francisca Miranti, dan yang baru join adalah Desi Irianti. Kami di sini diberi tugas oleh kampus untuk menganalisis UMKM Kak. Nah, UMKM yang kami pilih kebetulan adalah Irawan Chips karena kami juga tahu Irawan Chips dari ini Kak, dari program mahasiswa wirausaha waktu itu Kak, yang waktu Kakak jadi pembicara itu Kak. Jadi di sini kami ingin bertanya Kak soal Irawan Chips itu Kak. Eh, Irawan Chips ini pertanyaan yang pertama adalah eh, apa sih Kak kelebihan dan kekurangan dari Irawan Chips sendiri? Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua ya, Mas Angga sudah membuka gitu ya, dan teman-teman lainnya, Mbak Irma, Mbak Lutfia, ada Mbak Francisca, Mas Reddy Haryono, dan Mbak Desi. Jadi, salam kenal, aku Andre, mungkin ada yang belum kenal gitu ya. Jadi aku adalah owner dari Irawan Chips yang sebenarnya bantuin bapakku jualan. Nah, kalau ditanyain Irawan Chips itu kelebihan dan kekurangannya apa? Yang pertama sih kelebihannya kita itu ini berdasarkan masukan dari feedback dari customer kita ya, bukan dari aku sendiri yang ngomong ya. Dari segi produk, kita itu keripiknya lebih tipis dan lebih renyah, dan coklatnya itu nggak bikin enak. Plus kelebihannya kita punya diferensiasi, sekarang kita punya tipikal yang banana stick. Nah, dengan banana stick itu bisa jadi kelebihan untuk kita, supaya bisa lebih membedakan dengan kompetitor lain gitu. Nah, kalau kekurangannya sendiri sih, produksi kita masih cukup terbatas gitu ya, dan uh, yang agak kekurangannya adalah mungkin ketika pengiriman keluar kota terus ongkirnya masih agak mahal gitu, itu customer masih agak mikir-mikir. Nah, mungkin itu sih kalau kekurangannya, dan kelebihannya kalau aku bisa kasih sih customer satisfaction atau kepuasan pelanggan itu nomor satu untuk kita, karena di berbagai e-commerce gitu ya, rating dari penjualan kita itu 4,9 sampai 5 gitu. Jadi alhamdulillah itu jadi kelebihan kita gitu. Masih di mute Mas Angga, sorry. Maaf Kak. Untuk yang pertanyaan kedua mungkin gini Kak. Irawan Chips ini udah menggunakan aplikasi apa ya Kak untuk eh, mencatat keuangannya? Oh, kalau pencatatan keuangan, aku masih pakai spreadsheet gitu, tapi udah aku buat apa sih namanya formula sendiri gitu, Mas. Jadi kayak misalnya pemasukannya berapa, hari ini yang kejual berapa, kita masih udah make, belum pakai aplikasi yang kayak misalnya kayak accounting apa gitu, belum, masih pakai spreadsheet gitu ya. Tapi kita udah buat kayak formulanya gitu, jadi tinggal masukin hari ini kejual berapa, itu udah otomatis masuk ke pencatatan keuangan kita gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Kak. Mungkin ada yang ingin bertanya mungkin. Izin bertanya, Kak. Siap, Mbak. Nah, tadi kan Kak Andri bilang itu untuk produksinya masih terbatas. Berarti untuk produksi dari Irawan Chip ini dibuatnya hanya ada yang memesan atau gimana? Iya, kita kan mengutamakan freshness dari produk, maksudnya yang bagus gitu ya. Jadi kemarin kita sempat tuh setiap hari produksi banyak, setiap hari produksi satu kintal gitu ya. Ternyata itu secara kualitas produk itu tidak kurang bagus gitu. Jadi ada yang sampai ke customer rasanya udah berubah gitu. Jadi kalau sekarang kita lebih ke based on pesanan aja. Jadi mungkin bulan lalu berapa gitu ya, secara track recordnya, terus kita produksi berapa gitu sih Mas Ian gitu. Jadi kalau perbatasnya itu karena sesuai dengan pesanan gitu. Kadang-kadang usahakan ada yang naik, ada yang turun gitu. Iya Kak, saya juga ingin bertanya, bahan apa aja sih Kak yang dipakai dengan keripik Irawan Chip itu? Kalau bahannya nomor satu pasti pisang ya.
ini bahan baku pembuatannya ya. Terus pas goreng itu kita butuh minyak goreng. Terus habis itu bubuk varian rasa. Sama sih, udah deh itu aja. Sama packaging. Jadi bahan-bahannya yang mungkin itu aja sih Mbak. Kayak pisang, minyak, bubuk varian rasa, udah gitu. Kita packing. Oh, dia itu tanpa permanen gitu ya Kak. Biasanya kan ada yang pakai permanen gitu, biar dia agak lama. Pengawet gitu maksudnya. Ya, Oh, kalau pengawet. kita nggak ada pengawet. Jadinya kita emang mendahulukan kualitas produk supaya lebih puas customer-nya gitu. Jadinya tanpa bahan pengawet pengawet buatan gitu ya. Jadinya yang kita buat ya expired date-nya sampai 4 bulan gitu. Oh, dia benar-benar murni ya Kak ya, produksinya. Iya, betul. Betul. Baik Kak, ngomong-ngomong dari pertanyaan dari teman-teman nih, seputaran soal, tadi membahas soal keripik pisang ya Kak ya. Nah, itu untuk setiap produksi pasti membutuhkan pisang gitu kan. Nah, untuk dari Irawan Chip sendiri ini, kesulitan nggak sih dengan bahan baku dari pisang itu sendiri? Karena atau kesulitan dari bahan pisangnya susah didapat atau gimana sih gitu Kak? Oke, jadi kalau musim kemarau itu lebih sulit untuk mencari pisang pastinya. Nah, itu jadi tantangan tersendiri untuk kita. Tapi alhamdulillah, karena kita udah usaha dari 2017, jadinya kita udah punya banyak channel nih. Misalnya nih ada supplier di Tejineneng, ada supplier di Lampung Timur. Nah, itu kita udah punya banyak kenalan gitu. Jadi ketika kita minta stok ke mereka, mereka udah siap apa namanya ngasih stoknya ke kita gitu. Jadi itu bukan jadi masalah lagi sekarang, tapi dulu itu jadi masalah, tapi alhamdulillah sekarang udah ada solusinya gitu, Mbak Francisca. Oke Kak, berarti nggak ada kendala untuk pisangnya itu sendiri ya Kak? Kayak harus pisang apa gitu, nggak ada patokannya harus pisang kepok dan lain-lain gitu nggak ya Kak? Nah, kalau pisang sendiri kita menggunakan dua, jadi pisang kepok sama pisang raja nangka. Kalau kepok itu untuk potongan yang bulat-bulat, kalau yang pisang raja nangka itu untuk yang panjang-panjang. Nah, kita udah punya suppliernya masing-masing. Kayak di Tegineneng itu khusus supplier untuk pisang kepoknya. Kalau yang pisang raja nangka kita udah ada di Lampung Timur seperti itu. Dan yang kepok juga di daerah rumah kita itu kita udah kerjasama dengan macam udah banyak petani gitu ya. Jadi ladangnya itu ya kita beli buahnya gitu-gitu. Jadinya untuk stok pisangnya sendiri itu udah aman sih gitu. Sejauh ini ya. Oh, iya Kak. Oh berarti di Rawan Chip ini udah ada dua varian gitu ya Kak ya, yang untuk yang pisang kepok, untuk yang bulat-bulat gitu, sama yang untuk yang panjang-panjang gitu ya? Iya, betul. Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Kak, boleh nanya Kak? Maaf ya Kak, kalau sebelumnya ada terdengar suara ini Kak ya. Iya, nggak apa-apa, Mas Izin Freddy Haryono. mau izin nanya Kak. Kak, kan kalau Kakak ini dalam usaha keripik pisang ini pastinya eh, mengeluarkan cukup modal yang lebih besar lah Kak, dianggapnya lebih besar. Nah, mau nanya tentang Kakak ini kan menjual keripik pisang itu per piece kan Kak. Nah, biasanya kan sekarang ini banyak anak muda dan apapun itu kan lebih oh yang ini lebih murah, yang ini yang lebih mahal gitu kan, ada yang bisa membanding-bandingin harga itu Kak. Nah, kalau keripik pisang Kakak ini maksud saya itu keripik harga per piecesnya keripik pisang Kakak ini berapa Kak? Kalau dijual di rumah itu harganya Rp10.000. Tapi kalau teman-teman cari di e-commerce itu harganya satu piecesnya 15.000 untuk ukuran 100 gram gitu. Oh, berarti itu termasuk harga kantong mahasiswa juga ya kayak harga yang Iya, terjangkau juga. iya cukup terjangkau. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya dijual 15.000 misalnya gitu ya, ada yang merasa mahal gitu ya. Jadi kalau kita menyiasati
ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang apa namanya nggak cocok di kantongku karena terlalu mahal. Nah, kita pengen ke customer itu nggak pengen kayak perang harga gitu loh dengan produk lain gitu ya. Karena kalau kita keunggulannya cuma lebih murah gitu aja, itu menurutku nggak akan bertahan lama. Jadi makanya aku menggunakan TikTok itu untuk menceritakan sisi lain dan uniqueness nilai yang Irawan Chips punya nih. Kenapa sih mereka mau beli keripik pisang dengan harga 15.000 ditambah ongkir? Nah, itu tuh harus dipikirkan secara matang. Jadi nggak cuma kita bicara tentang harga gitu aja sih. Itu Mas Reddy. Baik Ah, Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama Mas Reddy Haryono. izin masuk Kak. Ngomong-ngomong soal harga produk dan segala macam, kita tidak luput dengan ini kayak marketing. Produk yang bagus tanpa adanya marketing itu sama dengan hal yang bohong kan, Kak. Nah, bagaimana Irawan Chips ini uh, memarketingkan produknya Kak supaya bisa sukses seperti saat ini Kak? Nah, kalau untuk dari Irawan Chips sendiri sih kita berawal dari cerita ya. Jadi aku buat TikTok itu untuk bercerita aja sih tentang perjalananku dan Bapak membangun bisnis ini supaya apa sih? Supaya membedakan keripik pisangku dengan keripik pisang lainnya. Karena emang susah banget gitu kalau cuma ngandelin lebih renyah, terus ini lebih enak gitu. Semua produk pasti akan bilang gitu. Jadi aku mengambil sisi lain supaya customer itu cepat ingat dengan Irawan Chips. Oh, Irawan Chips, anak sama bapaknya yang jualan keripik pisang seperti itu sih. Jadi cara marketingku adalah kita ngasih sisi lain dan akhirnya lebih dekat nih ke teman-teman, lebih relate gitu ya, lebih memperlihatkan hubungan anak dengan bapak, jadinya nggak terlalu jauh dan nggak terkesan hanya berjualan aja gitu sih Mas Angga. Apakah menjawab? Ya, menjawab sih Kak. Nah, marketing itu kan tidak mudah Kak ya. Untuk meraih kesuksesan sebuah marketing produk itu tidak mudah. Nah, ada nggak sih Kak kendala-kendala yang didapatkan oleh Irawan Chips itu Kak? Banget. Di awal-awal sangat sulit ya kita, karena dulu aku jualan kan pas kuliah tuh semester 3. Eh, ruang lingkupnya itu hanya satu kampus lah, paling cuma teman-temanku doang, sama ring ketiganya adalah temannya temanku. Itu jadi dari 2017 sampai 2020 itu aku berkutat di ring yang itu aja gitu, nggak bisa yang memperluas pasar gitu ya. Jadi akhirnya karena emang masalah utamanya itu adalah di marketing supaya pasarnya lebih luas gitu ya. Akhirnya kita menemukan solusi menggunakan TikTok dan Instagram Reels gitu ya. Itu jadi lebih dengan itu cara marketing itu bisa memperluas jangkauan produk kita gitu. Jadinya ya sangat terbantu sekali. Masalah yang bertahun-tahun aku alami bersama Bapak yang kita pengen nih supaya produknya lebih dikenal oleh lebih banyak orang, itu akhirnya bisa terselesaikan dengan adanya sosial media seperti Instagram dan TikTok gitu. Baik Kak. Baik, izin Kak, saya Desi mau nanya juga Kak. Apakah terdengar Kak? Terdengar Mbak Desi, siap. Oke Kak, di sini saya ingin bertanya untuk karyawannya sendiri itu gimana ya Kak? Ada Kak, berapa atau? oh ya, tadi saya mau jawab karyawannya gimana, baik-baik aja Mbak. Nggak bercanda ya. Apa namanya, karyawannya sekarang ada, jadi kita sistem kerjanya itu harian Mbak. Ya, jadi kita uh, gaji itu per hari dia kerja, kalau dia nggak masuk, dia nggak dapat gaji gitu ya. Nah, itu sekarang kita sudah punya 5 karyawan produksi, yaitu ibu-ibu, untuk bagian kayak uh, pengupasan, pengirisan, penggorengan, pemakingan, itu dari ibu-ibu, ada 5 orang. Terus yang satu ada mas-mas, itu karyawan tetap kita, itu bagian packing. Jadi kalau misalnya Mbak order lewat Shopee, TikTok, itu ada yang bagian packing, yaitu ada Mas Satria. Jadi kita sekarang udah punya, alhamdulillah sudah punya 6 pegawai gitu. Oke Kak, Eh, singkatnya aja Kak nih, untuk sejarahnya Irawan Chips ini gimana Kak? Oke, jadi Gitu. sejarahnya sih kita mulai dari 2017 ya Mbak ya. Jadi yang buat keripiknya ini adalah bapakku, dan aku bantuin jualan pas aku kuliah di UGM pas semester 3.
Jadinya itu awal jualannya. Jadi setelah itu banyak yang repeat order, aku lanjutkan terus gitu bisnisnya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dan punya 3 varian. Dulu cuma punya keripik pisang bubuk, sekarang kita punya banana stick dan keripik pisang dengan coating lumer gitu ya. Coklatnya coklat lumer, bukan coklat bubuk gitu. Baik. Yang lain apakah masih masih ada yang ingin ditanyakan atau enggak nih? Cukup Cukup moderator. Mungkin kalau cukup kita foto bersama dulu ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah. Eh, sebelumnya makasih banget ya buat Kak Andre dan Irawan Chips sudah mau jadi wawancara kita untuk hari ini untuk membantu tugas kami dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga Irawan Chips bisa lebih sukses lagi, lebih banyak Amin. customernya, lebih baik lagi, Amin. dan semoga kita bisa ketemu ya Kak. Karena saya juga ikut ini Kak sebelumnya, ikut apa? PMW. Jadi mungkin Oh, oke, siap. bisa tanya-tanya Kak Ira apa Kak Andre nih. Boleh banget. Nanti mungkin di awal-awal bulan sekitar tanggal 5, tanggal 6 aku insya Allah udah di Lampung. Jadi misalnya kalau teman-teman mau main, mau ada dokumentasi dan sebagainya, boleh banget. Aku mohon maaf ini baru bisa bertemu lewat Zoom gitu ya, jadi belum bisa mampir ya. Jadi semoga membantu tugas teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya. Semoga dilancarkan semuanya untuk teman-teman Mas Angga, Mbak Lutfia, Mbak Francisca, Mas Redi, Mbak Irma, Mbak Desi gitu ya. Seperti itu. Baik Kak. Mungkin itu saja sih Kak yang ingin kami tanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Aku boleh izin live ya? Oke Kak, Iya. silakan. Iya. Ya, Oke, makasih ya, Terima kasih ya, Kak. thank Kak. you. Iya, thank Makasih, you teman-teman Kak. semua. Makasih. Makasih juga, Kak. Ya.